see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di podcast Do You See What I See. Ini kali kedua gua cerita di podcast ini. Cerita pertama gua adalah cerita horor nomor 510. Mungkin kalian bisa cari di kolom video atau dengan judul Gadis Merah Penunggu Kampus. Ini cerita kedua gua dan selamat mendengarkan. Buat yang belum denger cerita gue yang pertama, jadi gue flashback sedikit. Gue kuliah di salah satu kampus swasta di Depok di tahun 2013. Jadi gue waktu itu menjadi mahasiswa baru di tahun itu. Singkat cerita, ini mungkin cerita horor ketiga atau keempat setelah di cerita pertama video yang waktu itu. Jadi kejadiannya waktu tingkat 1 juga, tapi mungkin setelah kuliah 7 atau 8 bulan. Jadi ceritanya ada di kampus E. Nah, for your information, buat teman-teman yang kuliah di sini juga. Jadi waktu zaman dulu gua kuliah di 2013, kuliah paling paginya itu adalah setengah 8 pagi. Nah, setiap setengah 8 pagi itu nggak semua dosen datang jam segitu. Tapi ini kebetulan gue mungkin memang dapat dosen yang sangat tepat waktu. Jadi ini ceritanya dari teman gue yang sama-sama satu kelas di kampus ini. Jadi kita sebut saja si A. Jadi si A ini suatu pagi di saat kuliah mau mulai setengah 8, jadi dia datang lebih awal. Entah kepagian atau gimana ceritanya, gue gak ngerti juga. Jadi dia cerita ke gue itu dia datang ke kampus itu setengah 7. Sebenarnya gak terlalu pagi sih untuk ukuran anak sekolah ya mungkin. Tapi ini kan kampus, setengah 7 itu benar-benar masih sepi banget. Nah ceritanya si A itu ketika baru datang sekitar setengah 7 ke kampus, dia tuh tiba-tiba pengen buang air kecil. Naiklah dia ke lantai 2 yang emang di situ ada toilet, jelas. Di sebelah kiri, jadi ketika naik tangga ada toiletnya sebelah kiri. Mungkin yang kuliah di sini tahu banget kampus E itu bentuknya kayak gimana. Singkat cerita, ketemulah dia dengan si B. Si B ini teman gue yang lain lah. Si B ini kebetulan yang dia lihat adalah lagi cuci tangan di wastafel. Jadi karena si A ini buru-buru kebelet mau buang air kecil, ya dia lewat aja gitu. Dia masuk ke kamar mandi dan ya udah dia masuk, selesai, udah beres, dia cuci tangan di wastafel sebelah tempat si B cuci tangan. Nah terus dia nyapa, sama banget datangnya pagi-pagi juga ya. Yang anehnya si B ini nggak jawab apa-apa. Tapi karena nggak mikir apa-apa, teman gua si A ini ya udahlah keluar gitu aja. Udah begitu keluar ya pelajaran dimulai, kuliah biasa, mata kuliah jam pertama selesai. Setelah jam pertama selesai sekitar jam setengah 10, si A ini ketemu sama si B di depan kelas. Terus dia nanya, B tadi pagi kok lu gak jawab gua sih? Pas lu lagi di toilet itu di samping gedung 2. Kata si B apa? Dari toilet tadi pagi. Gua aja baru datang 15 menit sebelum beres mata kuliah jam pertama selesai. Terus si A diem aja gitu. Karena dia bingung juga sih sebenarnya, mungkin yang dia lihat tadi siapa, beneran si B atau tapi dia nggak terlalu ambil pusing sih, karena ya mungkin aja itu mahasiswa lain. Tapi dia pun berpikir mungkin itu adalah ya wujud yang menyamar jadi si B. Itu cerita di kampus E. Kemudian masih cerita di kampus E juga. Ini cerita tentang parkiran.
Ini mungkin setelah gue tingkat 2 ya. Jadi 2014 mungkin. Masih di kampus yang sama, di kampus E. Jadi pada saat itu tuh parkiran tuh lagi direnovasi. Saat itu juga entah kenapa banyak mahasiswa yang sering kehilangan helm. Terus banyak benda-benda yang hilang deh kalau ditaruh di motornya waktu di parkiran. Jadi kalau naruh helm banyak yang hilang. Entah kenapa pas lagi momen itu juga, karena gue ingat banget ketika banyak helm hilang itu si parkiran ini lagi direnovasi. Entah emang mahasiswa lain atau siapa yang nyuri, itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Tapi momen ini yang buat gue ingat dari kejadian yang satu ini. Jadi ceritanya ketika salah satu teman gue mau kuliah, ini beda kelas sama gue, jadi dia cerita dia kuliahnya itu sebenarnya ada jam dari pagi sampai sore pastinya, tapi dia tuh cuma kuliah di jam akhir aja. Sengaja sih emang dia mau cabut gitu. Yang dia rasa penting adalah mata kuliah terakhir. Jadi dia masuk di jam terakhir aja. Singkat cerita, jam terakhir ini bener-bener di sore hari. Jadi pastinya bener-bener di jam terakhir kuliah. Kalau nggak salah 3:30 masuknya. Kalau nggak salah gue ingat. Jadi dia masuk 3:30. Kemudian dia tiba-tiba buru-buru dari kosan gitu menuju ke kampus. Pakai motornya dia, terus dia ngebut. Nah ketika parkiran masih direnovasi, otomatis masih penuh. Karena di bawah tuh masih banyak orang yang kuliah dari pagi, belum pada balik. Nah dia terus naik ke atas karena posisi parkiran di kampus E ini naik-naik gitu ke atas. Kalau nggak salah ada 8 tingkat atau 6, gue lupa lah. Pokoknya dia naik terus ke atas. Nah ketika dia sampai atas tuh dia lupa sih memang ini lantai berapa. Tapi ada bapak-bapak gitu katanya. Dia nyuruh, "Yuk, terus mas, terus maju." Yang mengisyaratkan berarti mungkin di sini masih penuh kali ya. Jadi dia tetap tancap gas motornya ke lantai yang atasnya lagi. Nah setelah itu dia naik lagi. Nah terus pada akhirnya dia sampai di lahan yang kelihatannya kosong. Terus dia maju. Dia udah ngeliat spot kosong gitu sih dari pandangan matanya yang cukup jauh. Ketika dia mau lurus, terus tiba-tiba di belakang ada yang teriak, "Woi, mau kemana?" Terus dia kaget dong, langsung ngerem. Terus dia lihat ke belakang. Ternyata seorang satpam yang nyamperin dia dari jauh sambil lari karena suara teriak tadi itu cukup jauh. Terus dia nanya, "Mau kemana mas?" katanya. "Ini pak, saya mau parkir," kata temen gue kayak gitu. Terus dia bilang, kata satpamnya gini, "Parkir di mana? Ini bukan tempat parkir," kata dia. Ketika si temen gue nih balik lihat ban depannya, itu tuh udah kayak batas mau bagian dari akhir gedung. Dan kebetulan gedung itu belum ditembok ujung semennya. Mungkin kalian bayangin, jadi baru ada pembatas yang kayak apa ya nyebutnya, pokoknya kon warna oranye dan cuma diikat pakai tali kayak polis line gitu, tapi bukan polis line lah ya, mungkin tali plastik gitu aja. Dia kaget dong setelah itu. Mungkin kalau dia bablas sedikit, maju lagi sedikit, itu ceritanya lain yang pasti. Nah terus kata si satpamnya, "Parkir di bawah aja mas, nggak usah dirapihin, biarin aja, tapi jangan dikunci stang, nanti biar saya ngerapihin," katanya kayak gitu. Ngedengar kayak gitu, ya udah dia balik lagi kan. Terus kata si satpam dari jauh, "Hati-hati mas, jangan ngelamun." Entah itu orang yang pertama, teman gue ini jadi orang yang pertama kayak gitu, atau mungkin udah banyak kali ya, karena si satpam ini kayaknya hafal banget kalau ada yang begitu ceritanya.
Gue juga nggak ngebayangin sih ketika memang dia bablas sedikit maju lewatin pembatas itu, berita apa yang masuk atau yang jadi headline saat itu di kampus. Pokoknya ngeri sih. Dan ini cerita yang ketiga, ini beda kampus. Kampusnya ada di kampus D yang deket banget sama stasiun. Jadi kejadiannya sama juga di 2014 atau di saat gue tingkat 2. Nah gue tuh mau balik kampus gitu saat setelah selesai lab. Setelah lab itu kurang lebih jam 8:30 kalau nggak salah. Jadi gue balik mau ke stasiun. Setelah gue balik itu gue tuh lihat di kampus D di bagian paling atas itu tuh ada aula. Dari luar tuh bisa kelihatan gitu kalau lampunya nyala atau lagi rame-rame gitu, berarti ada event. Gue tuh lewat gitu di samping. Buat yang teman-teman kuliah di sini tahu banget, di sini ada kayak jembatan gitu, di bawahnya kali. Nah gue jalan di situ sambil ngeliatin ke gedung 6 ini, lantai 6 di gedung kampus D. Di situ tuh kayak rame banget ada event, tapi kan karena ini kampus mungkin aja gitu jam 9 tuh ada event, ya apa salahnya kan, nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya udah gue balik lah. 3 atau 4 hari kemudian gue punya teman yang anak himpunan, jadi himpunan mahasiswa gitu. Dia cerita katanya dia ngeluh gitu, gue nggak bisa ngadain kegiatan nih soalnya lagi banyak yang nggak boleh dipakai. Terus gue bilang, itu kemarin di kampus D lagi ada event kan di lantai 6 di aula. Terus dia bilang, lah justru itu kan lantai 6 di kampus D itu lagi disterilisasi katanya, itu lagi dibersihin, direnovasi buat nantinya ada event musik gitu katanya. Terus gue yang ngedenger dia ngomong kayak gitu cukup aneh juga sih. Beberapa hari yang lalu gitu gue habis lewat situ tapi ada event. Tahu teman gue yang bohong apa informasi salah atau ya entahlah, gue nggak terlalu memusingkan itulah. Gue anggap itu biasa aja. Dan ini kejadian terakhir yang cukup ngeri juga sih kata gue. Tapi karena gue denger dari adik kelas gue langsung, ini ceritanya ada di kampus H. Buat teman-teman yang tahu kampus H di mana, jadi ini letaknya ada di Kelapa II. Kampus H ini tempatnya adalah khusus untuk laboratorium dan perpustakaan. Nah, ini terjadi di saat gue tingkat 3 kalau nggak salah, atau tingkat 4, mungkin sekitar 2015 atau 2016. Jadi gue tergabung di salah satu asisten kampus. Ya mungkin yang kuliah di sini paham banget lah. Gue tuh asisten di lab yang semua jurusan dari semua fakultas tuh harus ikut. Sebenarnya nggak terlalu penting juga sih mungkin ya menurut beberapa orang, tapi ini udah kewajiban kampus gitu. Jadi semua jurusan tuh harus masuk lab ini. Mungkin yang kuliah di sini tahu. Gue tuh cukup aneh sebenarnya karena kadang tuh gue sering jaga sport center. Jadi ada lapangan futsal dan volley dan anak-anak basket yang suka pakai itu. Kemudian ada juga UKM paduan suara yang sering jadi penghuni terakhir di sport center. Gue tuh cukup aneh. Jadi ketika gue sering jaga sport center, itu tuh sport center kan tutupnya jam 9 malam. Jadi gue suka beres-beres dulu. Paling telat gue 9:30 cabut lah dari situ. Gue tuh cukup aneh sih sebenarnya dengan kampus H ini, karena di dalamnya itu kadang kalau malam suka ngelepasin anjing gitu. Benar-benar anjing penjaga yang gede gitu. Gue pernah lihat, jadi memang di jam 9 malam suka ada ngelepas anjing dua ekor di buat patroli gitu. Tapi secara logika sih mungkin gue nggak masuk ya, karena buat apa ada anjing dilepasin ke situ? Mungkin ngejagain komputer kali ya. Tapi masa sih maling komputer? Ya mungkin aja lah. Tapi gue nggak ambil pusing. Jadi kejadiannya adalah setelah gue balik dari sport center, kemudian gue tuh lihat anjing-anjing gitu suka menggonggong gitu malamnya ya kan. Keesokan harinya gue tuh kebagian jaga pagi. Jadi kalau buat asisten yang jaga pagi,
ada kewajiban untuk seorang asisten menyalakan semua komputer agar si orang-orang yang praktek bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum nyalain komputer harus nyalain server dulu. Servernya itu kalau nggak salah ada di lantai 4. Otomatis kalau misalkan si asisten yang pertama datang kemudian posisi kunci belum pada dibuka, kunci pintu, dia harus minta ke OB. Suatu hari gue punya adik kelas, gue sebut aja namanya si M, laki-laki, badannya cukup gempal gitu, jadi cukup besar. Nah dia tuh entah kenapa juga gue agak bingung, dia datang tuh jam 6 pagi. Padahal kalau jadwal praktek itu paling pagi setengah 8, seharusnya dia nggak usah datang sepagi itu, mungkin jam 7 atau setengah 7 aja udah cukup. Tapi dia datang jam 6. Udah gitu ya bener lah kejadian, semua pintu tuh belum pada dibuka. Dia ambil kunci di OB, kemudian dia yang bukain pintu. Dia bukain pintu dari lantai bawah menuju ke atas, karena lift nggak bisa dipakai kalau kunci luarnya tuh belum dibuka. Jadi lift itu adanya di dalam ruangan. Dia buka kuncinya, tapi karena mungkin rajin juga ya ini orang, dia nggak naik lift, dia naik tangga satu-satu dia niatnya. Ketika baru dibuka lantai paling bawah yang deket lab fisika, mungkin yang teman-teman kuliah di sini tahu, di dekat lab fisika dasar, dia buka kunci itu. Ketika dia buka kunci, mau naik tangga pertama, tiba-tiba ada anak kecil yang lari ke bawah. Ada anak kecil lari ke bawah, terus dia stop di anak tangga ke-5 atau ke-6, sedangkan kaki si temen gua ini baru ngeinjekin kaki di anak tangga pertama. Mata mereka tatap-tatapan gitu dong. Terus nggak beberapa detik, 3 atau sampai 5 detik, si anak kecil nih lari lagi ke atas. Terus si temen gua yang namanya M ini, dia diem gitu kan, nge-freeze, nggak bisa mikir mungkin. Ih, kok ada anak kecil katanya. Mana mungkin sih. Pertama, ini kampus. Kedua, ini jam 6 pagi. Dan ketiga, ngapain anak kecil sekecil itu ada di kampus yang belum dibuka kuncinya. Dia langsung gak jadi buat naik, dia balik lagi keluar. Emang gak dikunci lagi sih pintunya, cuma dia ngasih kunci ke OB, terus dia makan keluar. Gak tahu lah ya, mungkin ngerokok apa gimana. Di hari yang sama itu, dia cerita semua cerita yang dialami tadi pagi itu di sorenya, di sore harinya. Dia cerita ke gua di saat itu, di saat teman-teman udah beres jaga, sekitar 6:30. Kita ada di lantai 2, tepat di deket tangga. Jadi ruang asisten itu bisa lewat lift, bisa lewat tangga. Kita tuh bener-bener ada di atasnya banget. Dia cerita kayak gitu persis setelah di hari yang sama, setelah semua kegiatan berakhir, semua orang yang diceritain di ruangan itu langsung diem. Karena gue sebagai kakak tingkat yang harus mencairkan suasana, gue bilang aja lain kali makanya gak usah datang terlalu pagi. Mungkin itu makhluk yang lain yang ada di kampus ini. Kita ya jaga-jaga sikap aja. Udah sekarang cabut pada balik sana, gue bilang gitu. Dan ketika dia menceritakan ini di 6:30 malam itu, si M ini emang cukup masih pucet gitu sih mukanya. Mungkin dia masih membayangkan wajah si anaknya yang tadi pagi itu. Mungkin kalau kalian jadi si M ini, kalian bakal ngapain ya? Kalau gue sih mungkin sama kali, keluar gitu. Nggak bakal juga nerusin buka pintu. Tapi yang jelas gue sih yakin si M ini nggak bohong, karena sekali lagi pas dia cerita di 6:30 malam setelah kita jaga itu, mukanya pucet banget. Dan yang pasti setelah kejadian itu dia beneran dong nggak pernah datang pagi, malah mepet gitu. Udah mau acara praktikum mulai dia baru datang. Gitu aja sih mungkin cerita dari gua kalau untuk di kampus. Dan mungkin ada 2 cerita lagi ya yang
ini sih sebenarnya bukan cerita dari kampus gua, tapi dari kampus tetangga, kampus negeri di Depok. Jadi gua punya temen yang suka cerita di kampus ini tuh emang sering banget banyak kejadian. Walaupun ini mungkin ceritanya cuma menyambung-nyambung cerita orang, tapi gue pengen share ke kalian. Jadi cerita yang pertama adalah tentang teman yang ditelepon sama temannya yang lain. Jadi pertama adalah ada seorang anak perempuan yang kuliah di kampus negeri di Depok ini. Dia tuh katanya waktu saat itu dia ditelepon temennya malam-malam buat suruh ke perpus kampus. Jadi setelah maghrib kalau nggak salah jam 7, nggak tahu sih ya benar apa enggak, tapi dia disuruh telepon ke perpus. Kemudian dia nggak diangkat sama dia, mungkin karena lagi sibuk lah ya. Dia message gitu, akhirnya dia suruh ke kampus untuk ke perpus. Ya datanglah si anak perempuan ini ke kampus dan tepatnya ke perpus. Kemudian ya di perpus kan biasa ada meja tempat baca ya. Dia duduk di situ nyamperin si temennya itu. Memang ada temennya lagi baca. Nah dia tuh duduk berseberangan gitu. Jadi kalau antara meja nggak sebelahan tapi berseberangan. Di sisi yang lain temannya tuh lagi baca. Nah di sisi yang satunya lagi dia duduk. Karena dia sudah menemukan temannya. Jadi ya udah dia ikut baca juga dengan ambil buku yang lain. Setelah baca itu nggak sengaja mungkin si pulpennya tuh kesenggol sama tangan siku kanannya dia, jatuh ke bawah. Kemudian si anak perempuan ini tuh ngambil pulpennya kan ke bawah. Nah ketika posisi ngambil pulpen, kemudian dia nggak sengaja kayak kejeduk gitu kan palanya, kena bawah meja. Nah pas kejeduk gitu, dia tuh nggak sengaja lihat lurus ke arah lawan mejanya dia, alias di tempat posisi temannya lagi duduk. Si temannya ini nggak ada kakinya. Terus dia tanpa basa-basi, dia mundurin kursinya, ambil pulpennya, dia beres-beres. Kemudian pas dia mau cabut, si perempuan ini tuh ngelihat ke arah temennya kan. Kata temennya kayak gini, udah tahu ya. Kemudian si temennya nih jalan pakai sikunya dia. Bisa bayangin gak kalian? Lagi baca buku, si temennya ini jalan pakai kedua sikunya. Dan memang gak ada kakinya gitu. Dan satu cerita lagi, gue juga ini diceritain sih sama teman gue. Tapi walaupun urban legend, mungkin gue pengen cerita aja. Ini cerita tentang anak perempuan juga yang kuliah di situ. Jadi kalau kalian yang tinggal atau kuliah di Depok, kalian pasti tahu banget sama bis kuning di kampus ini. Bis kuning, atau kita nyebutnya si bikun ya. Nah suatu saat jadi si anak perempuan ini tuh rantau ceritanya. Dia mau balik gitu. Mungkin ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya, udah lama banget mungkin. Mungkin di bawah 2010 juga mungkin. Nah jadi kalau dari kampus itu kan bisa naik bikun ya, gratis buat ke stasiun. Nah dia jadi setelah balik kampus, dia ngekos juga di daerah situ. Dia packing lah. Jadi rencananya setelah dia kuliah, dia langsung mau cabut ke kampung halamannya, yang pasti di luar Pulau Jawa. Nah dia kuliah sambil bawa barang-barang gitu kan. Akhirnya dia udah beres kuliah malam. Mungkin gak malam-malam banget sih ya, mungkin jam 9. Udah balik malam. Terus dia naik bikun inilah. Entah kenapa anehnya di bikun ini tuh gak ada penumpang lain, alias dia sendiri doang. Si cewek rantau ini. Ya gak peduli juga sih dia kan. Dia naik, kemudian dia sampailah ke stasiun kampus. Gak gue sebutin namanya, tapi kalian tahu ini stasiun mana. Turunlah di kampus itu, turun di stasiun kampus. Kemudian sambil nurunin barang-barang kan, karena dia cukup bawa 2 gembolan gitu, 2 tas.
Nah ketika dia jalan dari tempat Bikun menuju stasiun ini kan ada buat jeda jalan ya, mungkin nggak tepat depan langsung naik kereta gitu, nggak, ada jalan sedikit dulu. Nah ketika jalan sedikit di situ tuh ada barisan abang-abang ojek gitu. Memang abang-abang ojek itu bilang, "Neng sini deh," katanya. Dikira dia mau gangguin kan ya, dia nggak terlalu peduliin sih, ya apaan sih gitu kan dalam hatinya mungkin ya. Terus dia jalan aja tetap. Terus si abang ojek nih nyamperin gitu, lari. "Ada apa pak?" digituin. Jawabnya jutek gitu si perempuan ini. "Enggak neng, maaf banget. Neng tadi kesini naik apa ya?" kata si abang ojeknya gitu. Terus kata si perempuannya, "Itu saya tadi naik bis kuning kampus." "Maaf neng, maaf banget," kata si abang ojeknya. "Tapi yang tadi saya lihat ya, neng itu ngegendong pocong." Si perempuan itu benar-benar pucet, langsung nggak mikirin gimana logikanya dia ngegendong pocong, sedangkan yang dia rasakan adalah dia naik bis. "Neng kalau nggak percaya tanya aja teman-teman saya." Nah pas dia nengok ke belakang tuh si abang-abang ojek yang lain tuh lagi merhatiin dia dengan tatapan yang cukup heran juga sih, ya kayak nggak bohong gitu. Terus si perempuan langsung cabut, terus ya udah balik naik kereta gitu. Mungkin sampai pulang dia kepikiran kali, naik bis kuning itu yang ternyata ngegendong pocong, bukan digendong tapi dia yang ngegendong. Nggak kebayang sih gue, entah abang-abang ojeknya bohong atau gimana, tapi katanya sih abang-abang ojeknya semuanya mukanya pada melongo gitu. Dan sekian, itu aja cerita dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Jadi karena Indonesia masih pandemi, mudah-mudahan kalian bisa jaga kesehatan semua pendengar Do You See What I See. Mudah-mudahan dikasih kesehatan semua, amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com